Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, NIM 6020012283. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan terkait tugas dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atau sering disebut dengan mobile. Kelas F, yang dimana pada tugas kali ini yaitu disuruh mempelajari terkait setiap konten yang ada pada bahasa pemrograman Dart. Sebagaimana yang kita lihat pada konten yang ada di samping, itu ada hello world, variabel, control flow statement, function, dan lain-lain. Nah, setelah itu melakukan proses uji coba yang dilakukan pada setiap konten dan menjelaskan maksud dari proses yang dilakukan serta menjelaskan skrip yang ditampilkan pada layar Darpat. Nah, untuk pertama yaitu kita ke konten Hello World. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa biasanya Hello World digunakan sebagai langkah utama atau langkah awal untuk mempelajari bahasa pemrograman. Tujuan dari Hello World ini yaitu untuk menampilkan teks Hello World di layar agar memahami sintaks dasar dan cara menjalankan sebuah program. Contoh pada skrip yang ada di layar yaitu yang pertama ada void main, adalah fungsi utama atau entry point dari program Dart. Setiap program Dart harus memiliki fungsi ini untuk dijalankan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada print hello world, yaitu berfungsi untuk mencetak atau menampilkan kata hello world pada layar konsol tersebut. Contoh kita run. Nah, akan tampil hello world. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa konsol Darpat ini berjalan dengan baik. Yang kedua ada konten variabel, di mana variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Dalam Dart, variabel dapat dideklarasikan dengan tipe data tertentu. Contohnya seperti integer, string, boolean, dan lain-lain. Atau bahkan menggunakan kata kunci var untuk inferensi tipe. Contoh script bisa kita lihat pada layar, di mana yang pertama itu ada void main, yaitu fungsi utama. Kemudian yang kedua ada variabel age bertipe integer atau bilangan bulat dengan nilai 22. Kemudian ada variabel name bertipe string atau teks dengan nilai hajir. Nah, kemudian ada variabel height bertipe double atau bilangan desimal dengan nilai 175,5. Nah, kemudian ada variabel student bertipe boolean atau true and false dengan nilai true. Kemudian di bawahnya itu ada print yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak ke halaman konsol. Contoh kita jalankan atau kita run, tampil nama, umur, tinggi, serta status pelajar. Selanjutnya itu ada konten yang ketiga, yaitu ada control flow statement, di mana control flow statement itu digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi atau perulangan seperti if, else, for, dan while. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat pada script berikut, di mana yang pertama itu ada void main, yaitu merupakan fungsi utama. Kemudian integer score sama dengan 85, yaitu variabel score untuk menyimpan nilai.
Kemudian ada if score lebih besar sama dengan 90, yaitu untuk memeriksa kondisi untuk menentukan grade berdasarkan nilai. Nah, misal ketika nilai skor itu lebih besar atau sama dengan 90, maka akan mencetak atau akan ngeprint nilai A. Kemudian ketika nilai skor itu lebih besar sama dengan 80, maka akan mencetak nilai B. Baik, kita jalankan arti-artian dan hasilnya itu mencetak nilai B karena nilai skor itu lebih besar dari 80 karena nilai skornya merupakan 85. Yang keempat yaitu ada content function, yaitu di mana fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Dalam Dart, fungsi dideklarasikan dengan tipe pengembalian atau void jika tidak mengembalikan nilai dan dapat memiliki parameter. Nah, untuk contoh scriptnya sebagai berikut. Contoh kita jalankan, maka akan tampil selamat datang di Dart. Untuk penjelasannya itu pertama ada void main, itu fungsi utama tempat program dimulai. Kemudian kedua ada welcome, itu untuk memanggil fungsi welcome yang kita buat. Itu yang di bawah yaitu void welcome. Nah, void di sini berarti fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Fungsi ini hanya mencetak pesan selamat datang di Dart menggunakan print. Proses ini menunjukkan cara membuat dan memanggil fungsi sederhana tanpa parameter atau pengembalian nilai. Selanjutnya yaitu ada content comment atau komentar, di mana komentar adalah teks dalam sebuah kode yang tidak dieksekusi, yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi dalam Dart. Nah, yang dimana komentar ini dapat ditulis dengan tanda /2 atau /bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Contohnya seperti ini. Untuk komentar satu baris bisa kita gunakan /2 kali. Kemudian untuk komentar banyak baris bisa kita gunakan slash, kemudian bintang, dan ditutup dengan bintang slash. Selanjutnya yaitu ada content import. Import adalah cara untuk memasukkan alat atau mengimpor pustaka ke program kita supaya bisa menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Misal di sini kita bisa memasukkan pustaka untuk menghitung angka. Contoh pada script yaitu ada pada layar, yang dimana import di sini artinya itu kita mengambil atau memasukkan alat pustaka dari Dart. Kemudian Dartmath yaitu merupakan pustaka yang punya alat untuk menghitung seperti mencari angka terbesar. Kemudian void main yaitu fungsi utama. Kemudian ada integer bigger sama dengan max 5,3, yaitu di mana max adalah alat dari pustaka dari Dartmath yang mencari angka terbesar dari dua angka. Nah, 5 di sini kita bandingkan dari angka 5 dan 3. Nah, hasilnya itu akan menjadi 5 karena angka terbesar adalah 5. Gitu. Di sini print angka yang lebih besar adalah 5. Proses ini yaitu menunjukkan cara memasukkan atau mengimpor pustaka Dartmath dan menggunakan salah satu alatnya. Contohnya seperti max, yaitu mencari angka terbesar. Selanjutnya yaitu ada content class. Class adalah cetakan untuk membuat sesuatu. Nah, misal di sini kita membuat
cetakan hewan. Kita akan membuat cetakan untuk kucing yang punya nama, lalu membuat kucing dari cetakan itu dan meminta kucing bilang meow. Untuk lebih jelasnya kita lihat skrip pada layar. Kita jalankan di sini itu nama kucing itu Mimi, kemudian dia bilang meow. Untuk penjelasannya yaitu di sini kelas cat itu artinya kita membuat cetakan bernama cat. Nah, cat adalah cetakan untuk membuat kucing. Kemudian yang kedua ada string name sama dengan Mimi. Setiap kucing punya nama. Di sini nama kucing adalah Mimi. Selanjutnya itu ada void meow. Ini adalah perintah atau fungsi di dalam cetakan. Fungsi ini akan mencetak pesan bahwa kucing ini bilang meow dengan print $name bilang sama dengan titik-titik 2 meow. Kemudian chat my chat sama dengan cat. Yaitu kita membuat kucing baru bernama my cat dari cetakan cat. Kemudian my chat meow. Yaitu kita meminta kucing my cat itu untuk bilang meow. Karena nama kucing adalah Mimi, maka hasilnya Mimi bilang meow. Nah, seperti hasil daripada skrip tersebut. Mimi bilang meow. Maksud dari skrip ini yaitu menunjukkan cara membuat cetakan untuk kucing. Di mana membuat kucing dari cetakan dan meminta kucing bilang meow. Selanjutnya yaitu ada contents inheritance atau pewarisan. Di mana ini seperti anak mewarisi sifat dari orang tua. Misalnya di sini itu semua hewan bisa jalan dan burung adalah hewan yang juga bisa terbang. Jadi burung ini bisa mewarisi sifat dari hewan tersebut, yaitu bisa jalan. Kemudian memiliki sifat tambahan yaitu bisa terbang. Untuk lebih jelasnya itu kita bisa lihat pada skrip berikut. Di sini hasilnya itu jalan dan terbang. Untuk penjelasannya itu pertama di sini ada kelas animal. Ini merupakan kelas atau cetakan untuk semua hewan yang memiliki sifat walk, yaitu jalan. Dalam artian semua hewan bisa jalan. Kalau dipanggil akan menampilkan jalan. Nah, kemudian yang kedua ada kelas bird extend animal. Artinya kelas bird atau burung ini mewarisi sifat dari kelas animal, yaitu jalan. Otomatis burung ini bisa jalan. Kemudian ditambahkan sifat baru, yaitu sifat fly, di mana itu bisa terbang. Sehingga burung bisa jalan dan terbang. Kemudian yang di bawah ini yaitu kita buat, misal kita buat burung baru. Dimana di sini itu bird, my bird sama dengan bird. Nah, untuk mewarisi sifat dari kelas animal dan kelas bird ini yaitu kita bisa panggil yaitu my bird titik wal, yaitu kita panggil sifat dari kelas animal yaitu jalan. Kemudian my bird dot fly, yaitu kita panggil sifat dari burung terbang. Sehingga otomatis burung yang bernama my bird ini itu bisa langsung jalan dan terbang.
mewarisi sifat dari kelas animal serta kelas bird. Selanjutnya yaitu ada content mixing. Mixing dalam program Dart yaitu seperti menambahkan fitur. Misal pada satu benda. Di sini kita misal punya mobil dan bisa jalan. Kemudian kita tambahkan fitur klakson. Itu menggunakan mixing. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh skrip berikut. Hasil di sini itu mobil jalan dan beep. Untuk penjelasannya yaitu pertama di sini ada mesin horn. Ini seperti aksesoris yang memberikan fitur tambahan. Nah, horn yaitu punya fitur horn, yaitu bisa klakson dan bilang ketika dipanggil itu bakalan tampil beep. Kemudian yang kedua yaitu ada kelas car, itu kelas mobil. Dimana di sini itu mempunyai sifat yaitu drive. Nah, ketika kita panggil itu hasilnya akan mobil jalan karena sifat dari mobil ini yaitu drive. Kemudian kelas launcher extend car with horn, itu launcher adalah mobil spesial. Kemudian extend car artinya dia adalah mobil jadi bisa jalan. Kemudian with horn artinya itu kita tambahkan fitur klakson dari mixin ini. Kemudian di sini kita buat fungsi baru yaitu port main. Kemudian ada launcher my car sama dengan launcher. Itu kita buat mobil spesial bernama my car. Kemudian kita panggil, kita my car drive itu memanggil fungsi dari kelas car, yaitu fungsi itu sifat-sifat dari kelas car yaitu mobil jalan. Kemudian my car home itu memanggil hasil dari mixin ini, yaitu bisa klakson atau itu bisa menampilkan kata beep, sehingga hasilnya di sini itu mobil jalan dan beep. Karena mobil yang baru kita buat yaitu my car sama dengan launcher, yaitu kita tambahkan my car drive itu untuk memanggil hasil dari mesin ini, dan home yaitu untuk memanggil fungsi sifat dari kelas car ini. Ini yaitu ada content, interface, and abstract classes. Itu coba kita jalankan. Gimana pada kali ini contoh kita menggunakan pada mainan. Nah, maksud dari abstract class ini itu merupakan aturan umum untuk semua mainan. Nah, aturan ini bilang setiap mainan harus bisa dimainkan, tapi caranya belum ditentukan. Aturan ini hanya panduan. Kita tidak bisa langsung pakai aturan ini untuk bermain. Nah, itu abstract class. Kemudian interface dalam Dart, aturan ini itu abstract class juga jadi seperti perintah yang harus diikuti mainan tertentu. Untuk lebih jelasnya itu kita lihat pada layar berikut. Ketika kita run itu bakalan tampil broom. Untuk penjelasannya yaitu di sini yang pertama itu ada abstract class toy. Nah, ini merupakan seperti aturan umum untuk semua mainan. Nah, abstrak artinya aturan ini hanya panduan. Kita tidak bisa langsung pakai untuk bermain.
di mana aturan ini itu play. Setiap mainan harus bisa dimainkan. Tapi belum bilang caranya. Kemudian yang kedua yaitu ada void play. Ini merupakan perintah. Setiap mainan harus punya cara untuk dimainkan, tapi caranya tergantung mainan itu sendiri. Di sini ada kelas toy car, implement toy. Nah, toy car ini adalah mainan spesifik, yaitu mobil-mobilan. Kemudian implement toy, artinya mobil-mobilan harus ikuti aturan dari toy. Harus ikuti dari aturan toy, jadi harus punya cara untuk play atau untuk main. Kemudian selanjutnya itu ada void play di dalam toy car. Void play di dalam toy car. Mobil-mobilan menjelaskan caranya dimainkan. Saat dimainkan dia bilang broom. Tampilkan broom. Seperti suara mobil, broom. Kemudian di sini ada toy car, my car sama dengan toy car. Artinya kita membuat mobil-mobilan baru bernama my car. Untuk agar bisa my car ini mengikuti aturan bermain, kita tinggal panggil itu my car dengan my car titik play. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada contents async atau asynchronous. Itu adalah pendekatan pemrograman yang memungkinkan operasi seperti pengambilan data berjalan di latar belakang tanpa memblokir eksekusi program utama dalam Dart. Ini dilakukan dengan kata kunci async, await, dan tipe futur. Nah, itu contoh script itu bisa kita lihat pada layar. Di mana di sini yang pertama itu futur string when message async, yaitu mendefinisikan fungsi asynchronous yang mengembalikan futur string. Kemudian ada await futur delete duration second 2, yaitu menunda eksekusi selama 2 detik untuk mensimulasikan operasi asynchronous. Kemudian ketiga itu ada return message receive, yaitu mengembalikan pesan setelah penundaan. Nah, selanjutnya ada string message await. String message await fetch message, yaitu menunggu hasil dari fetch message sebelum melanjutkan. Kemudian itu ada print message, yaitu menampilkan hasil output dari message. Nah, untuk tampilannya itu selanjutnya yaitu ada content exceptions, yaitu exceptions atau pengecualian adalah kondisi error yang terjadi selama eksekusi program seperti pembagian dengan 0 dalam Dart. Exceptions ditangani dengan blok tree, cat, dan finally untuk mencegah program crash. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan pada script berikut. Dimana di sini yang pertama itu ada tree, yaitu blok untuk mencoba kode yang mungkin menyebabkan error. Kemudian ada in result sama dengan 100/0. Ini
Ini mencoba membagi 100 dengan 0 yang akan menyebabkan error. Kemudian ada catch E, yaitu menangkap error dan menyimpannya di variabel E, lalu menampilkan pesan error. Kemudian terakhir ada finally, yaitu blok yang selalu dieksekusi baik terjadi error maupun tidak. Nah, untuk hasilannya itu selanjutnya yaitu ada content order topic. Order topic atau topik lain. Ini mencakup berbagai konsep tambahan dalam DAR yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti koleksi, yaitu list, map, set, dan operator khusus yaitu enum, generic, atau fitur seperti extension method yang memperluas fungsionalitas bahasa. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada script pada Darpat. Nah, yang pertama itu ada list string fruit apel, banana, orange. Nah, cuma di sini itu membuat daftar list bertipe string yang berisi nama buah. Nah, kemudian yang kedua bisa kita lihat di sini yaitu membuat map dengan kunci bertipe string dan nilai bertipe integer. Kemudian di sini yaitu print, yaitu menampilkan isi dari daftar fruit dan menampilkan isi dari map score sehingga hasilnya ini bisa kita lihat. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait dari konten yang ada pada Darpat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.